Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Sertim. Hari pagi ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan menjadi desimal, ya, bagian pertama. Jadi siapa tahu nanti dibutuhkan pemahaman lebih lanjut, kita akan lanjut ke part 2. Nanti komentar kalau kalian butuh penjelasan lebih lanjut tentang mengubah pecahan menjadi desimal. Oke, ya, ada beberapa pecahan yang ingin menjadi contoh di sini. Sertim pakai jadi contoh. Yang pertama adalah pecahan setengah. Ya, disebutnya pecahan setengah. Nah, ini adalah bentuk tulisan setengah atau dibaca 1/2, ya. 1/2. Gambarnya kira-kira seperti ini, ya. Bisa bentuk yang lain. Pada intinya adalah yang dimaksud dengan 1/2 adalah satu bagian yang berwarna, ini bagian atas, dari dua potongan yang sama besar, ya. Atas dan bawah ini potongannya sama besar. Jadi satu bagian diwarnai dari dua bagian. Kalau dua bagian ini yang sama besar ini diwarnain, maka 2/2. Satu bagian berwarna dari dua bagian. Nah, tapi selain dibaca 1/2, kita juga bisa memahami ini 1/2 atau setengah ini dibaca juga bisa dibaca eh, sebagai apa ya? Nah, sekarang coba teman-teman lihat di kalkulator. Coba di kalkulator atau di handphonenya buka kalkulator, perhatikan coba teman-teman cari tanda bagi. Tanda bagi. Pada umumnya tanda bagi akan berbentuk seperti ini. Aduh, warnanya kuning, maaf. Kita ganti sesuatu yang agak gelap saja supaya jelas. Oke, kemudian nah ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Lambang pembagian itu ya. Nah, kenapa lambangnya seperti ini? Sebetulnya kalau teman-teman bayangkan, ini seperti yang sebelah kiri ini, atas 1/2. Jadi sebetulnya teman-teman, 1/2 ini 1/2 ini bisa dibaca sebagai 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. Jadi kalau kita mau mengubah 1/2 ini menjadi desimal, sebetulnya kita bisa memahaminya sebagai 1 dibagi 2. Bagaimana caranya? Nah, kalau teman-teman tahu cara seperti ini kan bisa ya teman-teman ya. 1 dibagi 2. Oke, sebentar. Ini kok error. Nah, kok nggak mau diganti ya? Sebentar. Oke. Nah, sekarang 1 dibagi 2. Oke, karena 1/2 ini bisa dibaca sebagai 1 dibagi 2, maka kita bisa tulis 1 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 kan kita tidak bisa. Maka kita munculkan, sebetulnya di belakang 1 ini ada yang lainnya, yaitu koma, 0, 0, 0, dan seterusnya. Nah, ini yang kita akan pakai, teman-teman, untuk menolong kita membuat 1 dibagi 2 itu berubah menjadi desimal. Nah, sekarang 1 bagi 2 tidak bisa, maka kita bagi 10. Karena melibatkan koma 0, maka muncullah 0, koma di atas. Sekali lagi, karena melibatkan koma 0, maka muncullah 0, koma. Nah, 10 dibagi 2 adalah 5. 5 kali 2, 10 ya, dikurangi, habis, selesai. Jadi bisa kita pahami bahwa 1/2 dalam bentuk desimal adalah 0,5. Sekali lagi 1/2 bisa kita baca sebagai 1 dibagi 2. Oke, ayo kita coba dengan pecahan yang lainnya. Sekarang kita Sertim punya pecahan yang lainnya, 1/4 atau dibaca 1/4. Kenapa? Karena satu bagian diberi warna, satu bagian yang dipilih, satu bagian yang diambil dari 4. Dari 4. 1, 2, 3, 4 bagian sama besar. Jadi ada 4 bagian sama besar dan satu yang dipilih, satu yang
warna ini, maka dibaca sebagai 1/4. Bagaimana jika 2 bagian yang diberi warna? Maka 2 bagian berwarna dari 4. Bagaimana jika 3 yang diberi warna? Maka dibaca sebagai 3/4 atau 3 bagian berwarna dari 4 bagian sama besar. Bagaimana jika semua diberi warna 4 potong ini? Maka dibaca sebagai 4/4 atau 4 bagian berwarna dari 4 bagian sama besar. Oke, nah sekarang kita akan mencoba mengubahnya menjadi desimal. Sekali lagi, 1/2 tadi kita sudah belajar bersama-sama, 1/2 bisa dibaca sebagai 1 dibagi 2. Nah, sama halnya dengan 1/4. 1/4 juga bisa dibaca sebagai 1 dibagi 4. Nah, oleh sebab itu kita untuk mengubah desimal 1/4 kita bisa membagi 1 dibagi 4. Teman-teman ingat, di belakang 1 ini sebetulnya masih ada bilangan lain loh, yaitu koma, 0, 0, 0, 0, sebanyak-banyaknya. Ya, jadi sebetulnya banyak sekali 0 di belakang angka 1 ini, walaupun tidak terlihat. Nah, sekarang kita akan coba bagi 1 dibagi 4. Oke, yuk kita mulai. Apakah 1 bisa dibagi 4? Tidak, oleh sebab itu kita ambil 1,0. Sekali lagi karena melibatkan koma 0 maka muncul 0, di atas. Koma 0, nah, kita munculkan 0, di atas. 10 sekarang. 10 dibagi 4 yaitu 2. 2 kali 4, 8. Lalu dikurangi ya. 10 kurangi 8, 2. Kita turunkan 0. Sekarang 20. Apakah perlu koma lagi? Tidak. Perhatikan koma hanya muncul sekali ya. Maka 20 yang ini tidak perlu. Nah, sekarang 20 bagi 4. Ya, betul. 5. Nah, 5 kali 4, 20. 20 dikurang 20, habis. Nah, selesai. Maka 1/4 atau 1 dibagi 4 atau 1 dibagi 4 itu sama dengan 0,25. Sekali lagi 1/4, 1/2 itu bisa dibaca dengan 1 dibagi 4, 1 dibagi 2, begitu ya. Nah, coba sekarang lihat contoh yang terakhir. 1/8. Kenapa disebut 1/8? Karena ada satu bagian yang diberi warna atau yang dipilih dari total. Ya, bukan 7, walaupun ada 7 yang putih, tapi sebetulnya tidak cuma 7, tapi ada 8 bagian sama besar. Kita hitung di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total ada 8 bagian sama besar, satu utuh ini dibagi 8 bagian sama besar, dan dari 8 potongan yang sama besar ini diberi warna 1. Oleh sebab itu disebut sebagai 1/8. Seperti halnya 1/2 dibaca 1 dibagi 2, 1/4 dibaca 1 dibagi 4. Untuk mengubah 1/8 menjadi desimal, kita juga bisa memahaminya dengan membacanya 1 dibagi 8. Mari kita coba. 1 dibagi 8. Oke teman-teman, apakah kalian ingat di belakang 1 ini sebetulnya ada angka? Ya betul, sebetulnya di belakang 1 ini ada angka lain yaitu koma, 0, 0, 0, dan 0 terus sebanyak yang teman-teman butuhkan. Oke, nah sekarang kita akan coba membuat 1/8 atau 1 bagi 8 ini menjadi desimal. 1, kita akan mulai dari satu bilangan. Kita membagi satu demi satu ya. 1, oh kalau terpakai warna ini tidak terlihat teman-teman. Mari kita lihat, 1 bagi 8 bisa? Tidak. Nah sekarang kita minta bantuan 0 yang di sini, yang wajahnya senyum ini, ngek gitu ya. Nah 10. Apa? Oh iya, karena ada koma di sini maka muncul koma di atas, yaitu 0, Nah 10 bagi 8. Ayo, 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 10? Ya betul, 2. 2 kali 8 adalah 16. Loh, salah, terlalu lebih. Jadi bukan kali 2 ya, harusnya kali
1. 1 kali 8, 8. Lalu 10 kurangi 8. 10 dikurangi 8 adalah, ya pinter, 2. Kita belum selesai, kita harus sampai titiknya habis. Nah, ini kita turunkan angka 0. Sekarang kita punya angka 20. 20 dibagi 8. Ya, betul. Tadi kita sudah ketemukan kali 2 ya, yang mendekati 20. 2 kali 8, 16. 20 dikurangi 16, berapa? Ya, 4, teman-teman. Apakah sudah selesai? Belum. Kita turunkan lagi nolnya ke bawah, 40. Karena komanya cuma muncul sekali, jadi cukup sekali di sini ya munculnya. Nah, sekarang waktu 0 turun, kita tidak perlu tambahkan koma lagi. Nah, sekarang 40 dibagi 8. Apakah ada perkalian 8 yang hasilnya 40? Kali 4. Wah, kalau kali 4 cuma 32. Ya, betul. Kali 5. 5 kali 8 itu 40. 40 kurangi 40, habis ya. Nah, berarti selesai. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa 1/8 atau 1 dibagi 8 itu sama dengan 0,125. Oke? Ya, sekarang Sertim punya soal yang lain. Coba ya. Eh, Nah, sekarang Satim punya papan tulis kosong. Sekarang kita mau coba 2/3. Nah, berapa bentuk desimal dari 2/3? Nah, teman-teman masih ingat nggak 2/3 bisa dibaca dengan? Ya, betul. 2/3 bisa dibaca dengan 2 dibagi 3. Gitu ya. Yuk kita coba. 2 dibagi 3. Apakah teman-teman ingat di belakang 2 ini sebetulnya ada angka lain? Ya, betul. Di belakang 2 ada angka 0 sebanyak-banyak yang teman perlukan untuk mengubahnya menjadi desimal. Oke, nah sekarang kita coba bagi ya teman-teman. Nah, kita bagi dulu. 2 bagi 3 bisa? Tidak, kita tidak ada perkalian 3 yang menghasilkan angka 2. Oke, kalau gitu kita minta bantuan 0 di sebelahnya. 0 yang sedang senyum ini, matanya besar kayak alien, nggak apa-apa. Nah, 20 bagi 3 ya. Nah, 20 dibagi 3. Apakah ada perkalian perkalian 2 yang perkalian 3 yang hasilnya mendekati 20? Betul. Ada ya. Oke, kalau begitu berapakah perkalian 3 yang mendekati 20? Ya, betul. Apa-apa? Oh iya, karena melibatkan koma maka muncul dulu 0 koma ya di sini ya. Pinter kalian. Good. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. 20 tadi dibagi 3 berapa ya, teman-teman ya? Oh iya, yaitu 6. 6 dikali 3, 18. Nah, sekarang 20 kurangi 18. Berapa ya 20 kurangi 18? Iya, betul 20. Ya, 2-nya turun, 0-nya jadi 20 lagi. 20 bagi 3, 6 lagi. 6 kali 3, 18 lagi. Sisanya 2, turunkan 0 lagi gitu ya. 20 bagi 3, 6 lagi. 6 kali 3, 18. Betul. 20 kurangi 18, 2. Betul. Turunkan 0 lagi. Begitu terus. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan, ini akan berlanjut. 6-nya terus sebosen-bosennya teman-teman. Nah, inilah yang disebut bilangan irasional. Nanti suatu saat kamu akan belajar tentang bilangan irasional alias bilangan yang gak masuk akal. Kok bisa? Ada bilangan yang tidak ada endingnya. Gitu ya. Nah, tapi inilah yang dalam matematika yang disebut bilangan irasional. Oke. Nah, inilah cara membuat desimal dengan cara dibagi. Oke, ada cara yang lain tapi hanya berlaku untuk beberapa bagian, tapi secara umum kita bisa mengubah pecahan menjadi desimal dengan cara dibagi. Jika teman-teman mau tahu cara yang lain, silahkan teman-teman komen di deskripsi bawah ya. Nanti kalau teman-teman butuh penjelasan selanjutnya, Setim akan
Jelaskan. Terima kasih.